Wah gila nih kata dia. Ini mah bukan ngeliat pemandangan, ini mah tempat orang bunuh diri kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tak kasat mata. Kembali lagi bersama Rekam Media. Terima kasih buat teman-teman yang masih terus mendukung kami, yang sudah mensubscribe, yang sudah rajin komentar, dan bahkan sudah memberikan jempolnya untuk kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari sahabat Rekam Media yang ingin ceritanya diceritakan, yang ingin berbagi pengalaman, dan bahkan mudah-mudahan dari cerita ini banyak pesan moral yang bisa kita dapatkan. Dan buat teman-teman yang lain, jika ingin ceritanya dibawakan, ingin ceritanya disampaikan, dan ingin berbagi pengalamannya, bisa mengirimkan ceritanya langsung melalui DM Instagram, melalui email, atau masuk ke dalam grup Sahabat Misteri. Itu ada 2 grup, nanti linknya kita kasih di deskripsi videonya. Itu akan kita ceritakan dengan versi Rekam Media, dengan versinya kami. Tapi tetap kita pada inti ceritanya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, cerita yang akan saya bawakan adalah cerita dari seorang sahabat misteri, seorang sahabat Rekam Media, yang sebenarnya cerita ini sudah lama dia kirimkan, tapi baru sekarang bisa kami sempatkan untuk membawanya. Sahabat kita Firman. Assalamualaikum Bang Firman. Sebelumnya saya minta izin sama Bang Firman untuk membawakan cerita ini. Dimana cerita ini saya akan mencoba menjadi seorang Firman. Saya akan memposisikan diri saya sebagai Firman. Dan cerita ini terjadi pada tahun 2014. Dimana pacar atau mantan Firman kerasukan 7 hantu. Langsung saja. Nama gue Firman. Gue punya mantan, sebut saja namanya Widya. Dia tinggal di Bekasi dan sedangkan saya tinggal di Bandung Timur. Pada suatu hari, tepatnya hari Sabtu di bulan April tahun 2014, gue dan Widya janjian. Widya akan ke Bandung. Kita ketemuan, ya biasalah namanya LDR, jarang ketemu karena kesibukan kuliah dan karena kesibukan lain-lain. Kita jarang ketemu, jadi Widya pengen main ke Bandung. Dan waktu itu gua sama Widya sendiri nggak tahu mau pergi kemana, mau jalan kemana di Bandung, nggak tahu. Yang penting kita ketemu aja dulu. Jadi waktu itu kita komunikasinya masih via BBM, waktu itu masih ngetren-ngetrennya BBM. Komunikasi, kita janjian, itu si Widya bakal naik bis dan nanti bakal keluar di exit tol Cileunyi. Jadi dari situ gue bilang ke Widya, Wid, ntar kalau udah mau nyampe tol Cileunyi kabarin aja, BBM-in aja, ntar gue langsung berangkat. Dan di situ gue langsung tancap gas pakai motor gue, karena nggak jauh juga sih sebenarnya. Dari rumah gue itu nggak jauh ke exit tol Cileunyi. Sambil nunggu dia, gue nunggunya di warung kopi. Sambil minum segelas kopi, sambil ngerokok sebatang. Nggak lama, Widya nyampe, cek, nyampe dan langsung turun dari bis. Di situ gue sambut. Nggak pakai banyak basa-basi, Widya langsung naik ke motor gue dan kita langsung cus berangkat ke rumah gue. Jadi Widya juga datang ke Bandung, kita nggak langsung pergi main nggak, tapi pengen ketemu juga sama bokap nyokap gue. Selama perjalanan nggak banyak obrolan tuh, ya basa-basi ringan aja. Cuman gua tanya gimana perjalanan lo, ya kan? Terus tanya juga mau kemana kita rencananya. Tapi balik lagi nggak tahu, kita nggak tahu mau kemana. Kita cuman jalan aja udah. Yang penting kita ketemu deh. Ya sekitar jam 10 pagi kita masih di rumah ya, kita udah nyampe di rumah gua itu. Ngobrol-ngobrol sebentar sambil istirahat, sambil nyemil-nyemil aja. Nyokap gue juga nemenin, nanya apa kabar pas segala macem. Dan di situ balik lagi, gue tanya lagi ke Widya, mau kemana kita? Ya terserah lah, kata si Widya. Karena apa? Widyanya sendiri nggak tahu apa daerah Bandung itu enaknya main kemana, nggak tahu. Akhirnya waktu itu yaudah, yang penting kita cabut dulu deh. Kita cabut, berangkat.
Waktu itu rencananya kita mau ke Lembang. Ya, kepikiran waktu itu mau ke Lembang. Kita berjalan, dan kalau dari rumah gua itu, dari Bandung Timur itu ke Lembang kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan. Tapi karena perjalanan agak lambat, belum nyampe ke Lembang, itu udah makan waktu kurang lebih 1,5 jam. Masuk waktu zuhur, akhirnya kita sempatkan dulu mampir di masjid untuk sholat zuhur. Karena alhamdulillah si Widya ini taat lah berjalan kemana. Kita sholat di masjid, tapi di situ gue duluan selesai sholat, ya kan. Akhirnya gue keluar dari masjid sambil nunggu si Widya masih sholat zuhurnya, menyelesaikan sholatnya. Gue nongkrong di parkiran sambil ngerokok. Dan masih bingung juga, itu udah nyampe Lembang, gue masih bingung mau kemana, diajak kemana lah, nanya cewek gue ini. Tapi akhirnya gue tanya ke tukang parkir, di situ waktu itu ada tukang parkir, gue tanya, Pak, daerah wisata di sini yang enak, deket, murah, di mana ya Pak kira-kira? Nah, tukang parkir itu bilang, coba Mas main ke Maribaya, air terjun Maribaya. Loh, kenapa Pak? Alasannya apa kok main ke air terjun Maribaya? Ya tempatnya udah deket kok, kata dia, kata si tukang parkir itu, dan murah, terus pemandangannya pun indah. Oke deh, sambil ngobrol, tahu Widya keluar dari masjid. Nyampe, aku bilang konfirmasi ke si Widya, Wid, gimana kalau kita ke air terjun Maribaya aja? Oh ya udah nggak apa-apa, kata Widya, karena lo yang lebih tahu daerah sini, gua mau ngikut aja, kata Widya. Udah deh. Akhirnya setelah bayar parkiran, gue cabut pakai motor. Cabut ke air terjun Maribaya dengan petunjuk dari si pak parkir itu tadi, si tukang parkir. Dan rambu-rambu di jalan. Ya, waktu itu kita nggak pakai Google Map, nggak ada Google Map. Berangkat ke air terjun Maribaya, nyampe di parkiran, ya nggak jauh. Nyampe di parkiran, gue taruh motor di parkiran, terus langsung kita ke loket pembayaran Simaksi, ya loket masuk. Gitu. Kalau nggak salah murah lah harganya, goceng kalau nggak salah. Langsung setelah bayar kita jalan-jalan, keliling-keliling, ya kan, karena memang banyak pemandangannya bagus. Sambil keliling sampai akhirnya kurang lebih jam 2:30 sore. Itu kita mulai ngerasa lapar karena memang udah jatahnya makan siang juga. Ya kan, gua belum makan, Widya juga belum makan, dan di rumah gua tadi kita cuma sekedar nyemil aja. Yaudah kita putusin. Waktu itu Widya bilang, makan dulu ya, kata dia. Yaudah, mau makan apa kamu? Waktu itu Widya pengennya sih yang kuah-kuah dan hangat. Kepikiran sama gua waktu itu adalah mie rebus, ya kan. Mulai kita mencari warung, kita keliling cari warung, tapi waktu itu Widya pengennya cari yang agak jauhan aja warungnya gitu kan, jangan terlalu ramai gitu. Gua sendiri nggak tahu alasannya kenapa. Sampai akhirnya ada satu warung di ujung agak terpisah dari warung-warung yang lain. Itu sepi, tapi warungnya besar. Warungnya sepi, tidak ada yang membeli, tidak ada pembeli. Dan kami memilih warung itu. Dan ternyata warung itu dari tempat duduknya ini biasa, ya, dengan meja panjang, bangku panjang, dan di meja itu ada tumpukan-tumpukan pop mie, air mineral, dan ciki-ciki, dan ada satu etalase panjang, dan isinya pun ya sama, souvenir, makanan, ya kan, dan di atas etalase itu ada termos air panas. Jadi mungkin teman-teman tahu kalau termos air panas yang setinggi ini. Ada 3 termos air panas di sana, dan di belakang etalase itu duduk seorang wanita parubaya, kurang lebih umur 50 tahunan. Ya mungkin itu ibu-ibu yang si penjaga warung itu. Tapi ya gitu, dengan tatapan kosong, seperti orang melamun. Entah karena warungnya sepi, entah ada yang dia pikirkan, aku sendiri juga nggak tahu. Tapi akhirnya aku tegur. Kita memilih warung itu alasannya adalah apa? Warung ini langsung view-nya adalah view air terjun Maribaya itu, dan itu cakep banget. Kalau untuk pemandangan cakep banget. Di situ gue tegur sih ibu, Bu, pesen pop mie dong 2. Dan ibu itu cuman melihat ke arah meja panjang. Karena di meja panjang itu ada tumpukan pop mie. Oh, gue ngerti.
Berarti maksud si ibu ini adalah, udah lu pilih aja dulu mau pop mie yang mana, ambil nanti kasih ke dia. Oke, akhirnya apa? Aku ambil 2 waktu itu, pop mie aku ambil 2 karena aku dan si Widya yang akan makannya. Aku berikan ke ibu itu. Tapi balik lagi ibu itu nggak apa ya, nggak ngomong apa-apa, cuman diem aja, ya kan? Seperti orang yang sedang dalam keadaan galau, gundah gulana. Dia ambil pop mie itu, dia malah masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam warungnya, dan di situ aku pikir oh mungkin dia ngambil air di dalam. Aku sama Widya akhirnya memutuskan untuk duduk. Tapi yang lucunya meja itu berdebu dan bangku itu berdebu. Padahal warung sebesar ini loh, ya kan? Ya akhirnya gua ambil tisu, gua lap-lapin, nggak semua gua lap, nggak, cuman yang tempat kita duduk itu aja. Kita duduk di situ sambil nunggu pop mie kita keluar. Tapi balik lagi yang gua bingung, di situ kan di atas etalase itu ada termos air panas 3. Tapi kenapa si ibu harus masuk ke dalam? Tapi gue mikir apakah di termos ini adalah airnya sudah dingin atau memang nggak ada airnya. Terus si Widya itu gue bilang ke pacar gue bilang ke si Widya ini. Terus Widya bilang mungkin dia mulus ngeliat muka lu sambil ketawa gitu. Jadi kita ledek-ledekan waktu itu. Sambil ledek-ledekan, sambil bercanda-bercanda, nggak jauh dari warung itu gue ngeliat ada kera lari-larian, ngelihat ke arah gua, ngelihat ke arah kami. Yang anehnya, kera ini lari-lari, ngelihat ke arah kami lari-lari itu seperti ketakutan. Nggak tahu, takut sama apa gue nggak tahu. Ya. Dia seperti ketakutan ngelihat ke arah gua. Tapi gua bilang lagi ke Widya, Wid, itu kera kenapa ya? Kayaknya takut banget ngelihat kita. Udah kayak ngelihat macan aja. Udah biarin kata gua gitu kan. Ya bercanda-bercanda lagi. Dan tapi tetap mata gua tuh perhatiin si kera ini tadi. Sampai akhirnya kera ini hilang di dalam kerimbunan pohon. Kering gitu aja. Ya kan? Dengan tatapan yang takut melihat ke arah kami. Setelah kera itu pergi, ibu ini keluar. Ibu yang tadi gua bikin pop mie tadi keluar, ibu penjaga warung itu keluar, memberikan pop mie-nya ke arah kami. Lucunya lagi, pop mie-nya kok dingin. Kan gue pikir ibu itu masuk ke dalam masak air ya kan dengan pop mie yang hangat. Teman-teman bisa bayangin deh, pop mie dengan kuah yang dingin rasanya gimana sih? Aneh nggak? Ada nggak orang jualan pop mie tapi kok kuahnya dingin? Jangankan hangat, dingin. Tapi akhirnya gue bilang, ya udahlah, karena kita udah lapar, kita ngargain juga dia udah bikinin, akhirnya kita makan sekenanya aja, makan sekenanya aja, sekedar menghormati apa yang sudah dia berikan, apa yang sudah dia sajikan, kita hormati, kita makan. Di situ lucu. Terus haus, si Widya haus, ya kan? Si Widya haus, pengen minum, ya gue bilang aja ambil aja air mineral yang di atas meja itu. Kenapa Widya nggak mau ngambil air minum yang di atas meja panjang itu? Air mineralnya itu udah berdebu. Sampai si Widya bilang, jangan-jangan kadaluarsa nih, kata dia gitu kan. Ya gue bilang aja, nggak masa iya sih air minum kadaluarsa, apalagi air minum mineral ya, kemasan mineral. Akhirnya dilapin pakai tisu, dibuka minum, bener, rasanya nggak enak. Ada rasa yang aneh dari air itu. Tapi gue bilang, ya udah, nggak usah komplain, ntar kita beli di bawah aja airnya. Dari situ kita selesaikan makan kita. Gue pengen bayar ke ibu itu. Gue bangun dari bangku gue, ya kan? Widya juga bangun dari bangkunya. Gue datengin si ibu itu tadi. Bu, semuanya berapa? Kata gue gitu kan. Ibu itu cuma ngeliatin aja, ngeliatin ke arah gue. Di saat gue mau tanya lagi, tiba-tiba si Widya teriak. Pacar gue teriak. Ah, gue ambil cikinya 1 ya, kata dia gitu. Gue lihat, oh ya udah ambil aja. Dan gue bilang lagi ke si ibu, ya udah bu, sama cikinya sekalian berapa? Nggak bilang apa-apa, ibu ini nggak jawab. Akhirnya apa? Karena gue nggak tahu harganya berapa, dia juga nggak bilang harganya berapa, gue keluarin duit gocapan waktu itu, duit 50 ribuan. Gue kasih ke si ibu itu.
Karena gue pikir pop mie 2, air mineral 1, dan ciki 1 itu pasti nggak nyampe gocap, pikir gue, ya kan. Gue kasih ke si ibu itu, dan ibu itu langsung masuk ke dalam lagi. Langsung masuk ke dalam warungnya lagi. Gue tungguin, nggak keluar lagi ibu ini. Sampai akhirnya, ya karena kita juga udah haus, pengen beli minum di bawah. Gue pikir yaudah deh ikhlasin, mungkin harganya segitu. Karena ibu ini nggak keluar lagi. Akhirnya gue keluar. Dan si Widya ini dengan cikinya tadi, ambil jalan buka ciki, dimakan sama dia. Dan sekali lagi, rasa cikinya ini aneh. Nggak enak. Bahkan juga bilang, udah buang aja cikinya. Akhirnya apa, dibuang ke tong sampah. Cikinya tadi. Dan di bawah kita ngelewatin satu warung, kita beli satu air mineral untuk minum kita, dan kita teruskan jalan. Nggak gua pikirin masalah yang di warung tadi. Karena apa? Gua di sini pengennya gua dan Widya bisa menikmati liburan kami, bisa menikmati momen dimana kami ketemu yang jarang-jarang, karena gua di Bandung dan di Bekasi, dan tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Kita jalan keliling, sampai akhirnya kita ketemu persimpangan. Ya, ketemu cawang. Yang satu adalah tangga tanah, itu sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada tangga tanah. Itu dia menanjak ke atas. Dan satu lagi itu tangga yang sudah dibeton, ya, tangga yang sudah dipelur itu, dan itu menuju ke bawah. Dan itu gue lihat di bawah ada wahana bermain, dan itu kayaknya memang wahana untuk family bermain, karena di situ gue lihat ada kuda, ada tempat duduk-duduknya, ada musola juga gitu kan. Itu kurang lebih udah sekitar 3:30. Karena gue pengennya ada sesuatu yang beda, ya kan. Gue nggak ke bawah, gue sama Widya naik ke atas, naik menyusuri tangga tanah ini tadi. Karena gue pikir, oh di atas pasti ada pemandangan yang lebih menarik. Karena apa, ini menanjak, ya kan? Naik, oh, lumayan, treknya lumayan, ya kan, bikin keringetan juga, bikin ngos-ngosan. Sampai akhirnya sekitar 10 menit kita nyampe di atas. Tapi lucunya, jalan ini buntu. Akhir dari tangga itu adalah jurang. Jadi perjalanan kami itu berhenti dengan tiba-tiba langsung jurang. Dan itu ada pohon besar, betul, ya. Dari bibir jurang ini pohon besar. Jadi sebenarnya akarnya ada di bawah. Dan pohon ini saking besarnya itu, jadi yang kita temui adalah pohonnya, bukan batang bawahnya ya, bibir jurang itu. Sampai akhirnya apa? Tiba-tiba nyeletuk Widya. Wah gila nih, kata dia. Ini mah bukan melihat pemandangan, ini mah tempat orang bunuh diri kali, tempat orang mau gantung diri atau lompat ke jurang. Kata si Widya. Dan disitu gue bilang, hus, jangan sompral, nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena apa, cewek gue ini memang apa ya, orangnya ngeyelan, dan orangnya juga semaunya aja ngomong suka-sukanya dia aja, si Widya ini. Dah sampai akhirnya apa? Yaudah deh, kita turun aja yuk. Karena apa? Gue takutnya kalau terlalu lama di situ nanti akan banyak apa ya, obrolan-obrolan yang nggak penting lah, yang kira-kira obrolan yang tabu harus kita sambut di situ. Akhirnya apa? Kita turun, turun, dan kita langsung ngambil jalan yang ke bawah. Kita ngambil jalan ke tempat wahana itu tadi. Karena kurang lebih itu udah jam 4, udah sekitar jam 4-an. Akhirnya aku bilang ke si Widya, yuk kita sholat asar dulu deh, kita cari musola. Kita sempatkan sholat. Setelah sholat, kita keliling-keliling lagi sebentar. Sampai kurang lebih itu sekitar jam 5 sore. Waktu menunjukkan jam 5 sore, gue bilang ke Widya, Wid, pulang yuk, udah sore. Takutnya ntar kita kemalaman nyampe rumah. Oh ya udah, kata si Widya. Akhirnya apa, kita naik lagi, ya kan, menuju parkiran, menuju pos pintu masuk itu. Ada satu keanehan lagi, ada yang menurut gue lucu lagi. Pas nyampe di atas, mata gue tuh ngeliat lagi ke arah warung yang tempat kita makan tadi. Gue bilang ke Widya, Wid, coba lo lihat warung tadi. Si Widya bilang, biasa, mungkin udah sore, jadi warungnya tutup. Yang gue maksud bukan masalah warungnya tutup. Oke lah, kalau warung tutup sore itu wajar, ya kan. Di sini yang ganggu pikiran gue,
Warung yang tadi gue lihat ini warung besar megah, dan tempat gue makan itu ada penunggunya, ya kan, seperti warung-warung biasa itu. Kali ini yang gue lihat warung itu udah seperti warung yang apa ya, udah lama nggak keurus. Atapnya udah banyak yang bocor, terus meja yang tadi itu ada tumpukan pop mie itu udah betul-betul berdebu dan banyak daun kering, dan etalasenya pun kacanya udah pada pecah. Gila nggak lo? Tadi gue makan di mana? Yang gue makan apa? Jadi warung ini seperti warung yang sudah tidak dihuni, warung yang sudah tidak diurus. Sampai gue mikir waktu itu, apa ya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Apa gua yang salah warung? Apa gua yang salah lihat? Bahkan sampai ada pemikiran bahwa gua mikir gini, apa jangan-jangan gua makan di warung gaib? Sampai kepikiran kayak gitu. Tapi balik lagi dia nenangin, udah sore yuk kita pulang. Dan gue juga mikir lagi, udahlah masa bodoh. Akhirnya gua ke parkiran, gua ambil motor gua, dan kita langsung cus pulang. Itu kurang lebih udah sekitar jam 5:30-an, udah menjelang maghrib. Kita pulang dari Lembang menuju ke Bandung Timur. Tiba-tiba dia bilang, itu goa apa ya? Kok dari tadi ada cewek ngeliatin kita terus? Di situ gue langsung minggir.